warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin, amma ba'du. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin, Aliansi Subuh, serta seluruh jamaah yang sempat hadir, yang offline maupun yang online, semuanya dimuliakan, dirahmati, serta diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita kembali menampak-nampakkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa dan selalu memujinya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jika bisa, pujian kepada Allah itu terus menerus, tiada henti, sebagaimana Allah selalu mengalirkan nikmatnya kepada kita. Dan nikmat itu, jika kita ingin menghitung-hitungnya, kata Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Jadi kalau ada berniat ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kita tidak dapat menentukan jumlahnya itu berapa, karena saking banyaknya. Kalau kita hitung pakai kalkulator, macet duluan kalkulatornya. Dihitung pakai komputer, yang capek menghitung malah komputernya. Saking banyaknya. Itulah makanya selalu kita buat perbandingan. Kalau ada orang tidak bersyukur disebabkan masalahnya banyak, maka harus kita jawab, nikmatnya Allah jauh lebih banyak. Jangan dikira persoalan yang kita hadapi ini banyak, lebih banyak dari nikmat Allah.
jauh lebih banyak nikmatnya Allah. Mungkin ada orang yang merasa dalam hidupnya selalu menghadapi persoalan yang besar. Yakinlah, nikmatnya Allah itu jauh lebih besar. Sebesar apa persoalan kita? Bandingkan dengan besarnya nikmat Allah. Masih jauh lebih besar nikmatnya Allah. Mungkin ada juga orang yang beranggapan dalam hidupnya dia menanggung beban yang berat. Tapi yakinlah, kalau dibandingkan dengan nikmatnya Allah, jauh lebih berat nikmatnya Allah. Makanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menjumlahkan, menentukan nikmatnya Allah itu. Ayatnya ditutup innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini dipahami 3 kategori. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna yang pertama, Allah memaafkan kekurangan kalian dalam bersyukur. Tadi disampaikan nikmatnya Allah itu tidak bisa kita hitung. Jumlahnya sangat banyak. Kalau dibandingkan dengan syukur kita, banyak nikmatnya atau banyak syukur kita? Banyak nikmatnya. Allah memaafkan kekurangan kita dalam bersyukur. Itu makna yang pertama. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna yang kedua, makna Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak menghentikan nikmat itu meskipun orang itu tidak bersyukur. Itu karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikasih nikmat, nikmatnya nggak bisa dihitung, tapi dia tidak syukur. Nikmatnya tetap diberikan. Nikmatnya tetap diberikan. Kenapa nikmatnya tetap diberikan? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dimaknai Allah tidak mensegerakan azab meskipun orang itu tidak bersyukur. Jadi diberi nikmat, nikmatnya banyak, tidak bisa dihitung, tidak bisa dijumlah, tapi tidak bersyukur. Allah tidak mensegerakan, langsung saya azab saja. Enggak begitu. Allah tidak mensegerakan azab itu kepadanya. Disebabkan apa? Disebabkan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini luar biasa. Makanya kita bersyukur sudah tepat. Kalau tempat kita bergantung, tempat kita menuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih syukur lagi kita berada di suatu tempat, suatu aktivitas yang aktivitas itu disukainya. Apa itu? Bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu. Dalam sebuah hadis dikatakan, man jalasa qaumun majlisan fatafarraqu an ghairi dzikri illa tafarraqu am mithli jifati himar. Tidaklah suatu kaum bermajlis,
Orang itu disebut bermajlis sama dengan kalau orang itu disebut berjamaah. Berapa orang? Minimal lebih dari satu, yaitu satu orang. Berarti 2 orang itu termasuk berjamaah. 2 orang termasuk bermajlis. Contohnya seluruh jamaah al-muttaqin keluar daerah semuanya. Yang ada hanya 2 orang. Yang satu azan qomat, yang satu imam. Cuma 2 orang. Itu termasuk berjamaah. Itu termasuk berjamaah. Sama dengan bermajlis. Kalau suatu saat majelis ilmu ini yang hadir cuma 2 orang, contohnya hanya 2 orang, saya dengan Pak Umar, yang lainnya nggak datang semua contohnya, itu termasuk bermajlis. Lebih dari 1 orang. Makanya saya tidak bisa bayangkan ketika Nabi Nuh alaihissalam, Quran bayangkan berdakwah, bertaklim, bermajlis 970 tahun. Yang mau menerima dakwahnya cuma 2 orang. Bayangkan ini. Ratusan tahun berdakwah ke sana kemari, yang mau menerima 2 orang. Ketua dengan wakil ketua. Anggota bendaharanya belum ada. Hanya 2 orang. Nanti last minute 86 orang. Sudah terjadi banjir, tambah ya 112 orang. Itu yang menjadi cikal bakal manusia di kemudian hari. Ya kita-kita ini termasuk ada di nutfah kita, itu ada di punggung mereka-mereka semuanya. Jadi 2 orang. Makanya kalau suatu saat, suatu waktu kita bermajlis, pesertanya cuma 2 orang, itu termasuk kategori bermajlis. Kecuali semuanya keluar kota, yang ada cuma saya sendiri ngomong sendiri, nggak ada yang rekam, itu baru disebut orang. Yang bilang orang gila tadi siapa? Karena ngomong sendiri, kecuali kalau saya ngerekam itu bisa saja, nggak ada Pak Umar, nggak ada, sendirian ngomong sendiri. Itu orang kan berkata, itu siapa ini? Jadi begitu. Tidaklah suatu kaum bermajlis, dan di majlis itu tanpa zikir, tanpa ingat kepada Allah. Mereka tidak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis, amithli, diumpamakan jifati himar. Ketika mereka berpencar meninggalkan majlis itu, dipandang sebagai bangkai himar. Bangkai himar itu bangkai keledai. Nah, ini bahayanya. Makanya suatu saat saya pernah ditelepon teman saya, bisa kita ketemuan, ini penting. Di mana? Di kafe ini. Datanglah kita ke situ. Ngambil waktu hampir 2 jam. Yang diomongi itu masalah dunia saja, nggak ada ingatannya kepada Allah. Nggak ada sholawat kepada Rasulullah. Saya khawatir kalau saya berpencar berpisah dengan dia, saya dipandang sebagai bangkai keledai. Maka sebelum saya pergi, minimal baca wal asr. Makanya ada jamaah itu kalau nutup majlis selalu dengan wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusy'. Atau kalau tidak, orang-orang tua kita dulu kalau mau pergi itu sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Untuk apa? Supaya tidak menjadikan majlis itu kosong dari ingatan kepada Allah, sehingga ketika dia pergi dipandang sebagai jifati himar, bangkai keledai. Selain itu, wa kana dzalikal majlisu alaihim hasratan yaumal qiyamah. Majlis itu di akhirat akan menimbulkan penyesalan. Pernah nggak kita berkumpul 1-2 orang, yang diomongin itu kuliner aja sampai selesai, begitu bubar itu majlis itu
menimbulkan penyesalan di yaumil kiamah. Karena telah menggunakan waktu 1-2 jam tidak ada ingatan kepada Allah, maka majelis itu menimbulkan penyesalan di yaumil kiamah. Nah, itu dampak bermajelis ketika majelis itu tidak disebut atau tidak ada sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, majelis kita ini tidak ada yang dibicarakan kecuali menyangkut ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan beragama kita. Itulah makanya dalam hadis Tirmizi, man salakal tariqan yadlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Berarti kalau hadis ini kita yakini akurasinya, yang saya lihat ini adalah orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan nanti kita dipermudah di akhirat. Dan orang yang berada di majelis itu diumpamakan seperti berada di taman-taman surga. Jadi belum masuk surga, taman-tamannya sudah kita duduki. Kalau tamannya saja sudah kita duduki, ya sama dengan Bilal. Sendalnya saja masuk surga, apalagi orangnya, sendalnya aja masuk surga. Bilal kan terkenal itu. Waktu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, mendengar suara krosak, kresek, krosak, itu suara apa? Itu sendalnya Bilal. Kaget Rasulullah itu. Ini ada orang masih hidup, belum meninggal, orangnya belum ke akhirat, sendalnya sudah ada di surga. Ternyata itu sendalnya Bilal. Apa amalannya? Ternyata dia gemar berwudu setiap batal. Itu amaliah Bilal. Dan setiap berwudu selalu sholat sunat 2 rakaat. Makanya perintis pertama, pengamal pertama sholat wudu itu adalah Bilal bin Rabah. Itu tidak diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul belakangan tahunya. Nanti ketika Mi'raj baru tahu. Nah, dan saat ini kita berada di majelis ilmu. Kalau dipandang sebagai raudhah, saya kalau ngomong raudhah ini teringat raudhah yang ada di Madinah. Orang kalau raudhah di Madinah, untuk masuk ke raudhah harus pakai tasrih. Tasrih itu surat izin. Begitu sudah dapat tasrih, harus antri. Bergeser. Begitu sudah antri, berhasil masuk, waktunya dibatasi 10-15 menit. Makanya orang yang tahu segera sholat, doa. Ini ada orang begitu sudah masuk di kawasan raudhah, tidak segera sholat, tidak segera berdoa. Semua tiang difoto. Tempat azan, muazin mengumandangkan difoto. Mana mimbarnya dicari difoto, mana roti semuanya difoto, askarnya juga difoto. Begitu diletakkan handphonenya dia mau sholat, diseret polisi keluar, habis waktunya. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Itu menunjukkan betapa mulia, berharganya nilai raudhah. Tempat ini bukan Madinah. Masuk ke tempat ini tidak perlu tasrih, tidak perlu antri. Tapi kalau kita duduk bermajlis ilmu seperti ini, maka diumpamakan seperti berada di Raudhatul Jannah. Luar biasa ini. Jadi semuanya itu ada komparasinya, ada perbandingannya, ada jalan bypassnya.
Dan orang yang hadir di tempat ini illa nazalatun alaihimus sakinah, dia mendapatkan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketenangan. Seandainya hari ini kiamat, matahari nggak terbit, kiamat, kita berada di majelis, sudah tepat, nggak usah pulang ke rumah lagi. Kenapa? Kiamat terjadi, kiamat kubro, hancur lebur kita. Kita dibangkitkan dalam keadaan bermajlis, itu adalah suatu aktivitas yang tepat. Makanya ada sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Ini orang cari ketenangan kemana-mana, sampai di satu tempat yang dituju malah nggak tenang. Nyari ketenangan ke gunung, sampai di puncak gunung nggak tenang. Sampai di atas bingung lihat ke bawah bagaimana turun. Cari ketenangan ke tengah lautan, sampai di tengah laut ketemu dengan ombak, isinya ikan paus lagi, malah nggak tenang lagi. Pergi ke Pantai Losari, pergi ke Kuta, ke Bali untuk mencari ketenangan. Pergi ke mall, alasannya untuk apa? Cuci mata supaya bersih. Sampai di sana matanya malah belepotan semua dengan dosa-dosa. Jadi ini salah kaprah kita. Mau cari ketenangan bermajelis, tenang kita. Meskipun problematika yang kita hadapi itu belum ada solusinya, tapi tenang, kita berada di tempat yang tepat. Nabi sendiri menjamin, dia mendapatkan nazalatun alaihimus sakinah, dia mendapatkan ketenangan batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ketenangan itu disebabkan karena orang yang berada di majlis mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu dimaknai kasih sayang. Yang mengasihi, yang menyayangi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini. Berikutnya, wa haffathumul malaikah. Majlis ini dilingkupi, dikerubuti oleh para malaikat pecinta majlis. Mana yang enak, dikerubuti semut atau dikerubuti malaikat? Kalau dikerubuti semut, nggak ada gula, kita yang jadi makanannya. Berarti kita dianggap gula gitu. Jadi dikerubuti, diselimuti oleh para malaikat. Seandainya kita kasaf itu dibuka tirai gaib yang membatasi itu, maka kita akan lihat yang hadir di tempat ini yang lebih banyak adalah bukan manusianya, yang lebih banyak adalah para malaikatnya. Malaikat-malaikat berkerumun. Bahkan Allah menciptakan komunitas malaikat. Komunitas itu berarti banyak jumlahnya. Tugasnya cuma satu. Apa itu? Keliling bumi mencari majelis ilmu. Dan ketika sudah diketemukan ada majelis ilmu di Masjid Al-Muttaqin, Moncong Lue Lapara, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia, dipanggil semua temannya hadir di tempat ini. Karena di dunia ini, di bumi, mungkin yang bermajelis saat ini bisa dihitung. Bisa dihitung jari, di sini, tempat lain, dibagi-bagi malaikat. Dan sehingga malaikat wa haffathumul malaikah melingkupi, menaungi majlis ilmu tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisinya, di hadapan para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Memahami hadis ini, para ulama memahami Allah menyebut nama orang yang bermajlis, disebut di mana? Di hadapan makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia itu siapa? Para malaikat yang berada di sisinya. Berarti ada malaikat yang tidak berada di sisinya. Berarti kalau malaikat itu berada di sisinya, itu ring berapa? Ring berapa? Ring 1, sangat dekat. Ini yang dipahami para ulama, malaikat ring 1 itu adalah malaikat yang pernah mengucapkan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Rasulullah mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, malaikat yang di sisinya ini kagum, maka menyahutnya dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat. Karena kagum dengan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami itu. Dugaan tafsirnya itu. Berarti nama kita saat ini disebut di sana. Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Disebut, yang nyebut siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pertemuan, nama kita disebut wali kota, kaget. Disebut nama saya. Disebut untuk apa? Yang disebut kebaikannya. Bangga nggak kita? Bangga. Padahal baru wali kota yang nyebut. Disebut gubernur, lebih bangga lagi. Disebut menteri, bangga lagi. Begitu presiden datang, nama kita disebut, langsung berbunga-bunga gitu. Ini yang menyebut bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, wali kota, bupati, tapi yang menyebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut bersama ayah kita. Makanya dalam kitab Al-Ghunyah itu diajarkan kalau orang berdoa sebagai wasilah disebut nama kakek-kakeknya, itu doa tidak layak ditolak. Ayo, siapa yang kita tahu nama kakek-kakeknya sampai 7 nama? Ada yang hafal enggak? Saya hafal. Nama saya, anak saya sudah 7, kalau saya baru 6, karena yang ke-7 saya cari-cari gak ketemu. Dimas Mariono, Partorjo, Warsorjo, Wagimin, Wahdah, Husni Tamrin. Apa saya Pak? Bin gitu. Kalau anak saya pas 7 nama. Bapak, nama bapaknya apa enggak? Nama bapak apa? Nama kakek apa? Bapaknya kakek? Ini keturunan manusia atau bukan? Coba, ya harus dicari. Saya taunya belakangan itu. Jadi sampai saya bilang, kenapa ada kakek saya namanya Wahdah, namanya Husni Tamrin. Giliran generasi ketiga kok namanya sangat lokal. Warsorjo, Partorjo itu kan lokal sekali. Ternyata ya itu berkaitan dengan meletusnya PKI tahun 1948. Itu 48 itu lebih mengerikan daripada 65 sebenarnya, karena yang diambili masyarakat, tokoh-tokoh, orang-orang yang namanya nuansa-nuansa Islamnya itu diambili semuanya, dikasih tanda silang, diikat di kebun pisang, ditandai dengan daun, macam-macam. Itu sejarah dari kakek-kakek kita. Makanya kita hafal, ya Allah, hambamu yang bernama ini bin ini bin ini bin ini bin ini adalah anak dari seorang hambamu. Kami mengaku itu sebenarnya berangkat dari Sayyidul Istighfar. Nah, makanya dihafal baik-baik, diwariskan kepada anak-anak kita. Nanti kakekmu namanya ini, bapaknya kakek ini, ayahmu namanya ini. Kalau berdoa dijadikan wasilah. Nah, nama-nama kita disebut oleh Allah di hadapan malaikat bersama orang tua kita. Dan satu kali saja nama kita disebut, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saat ini kita mengamalkan hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini orang memahami sangat sempit. Ya, belajar Quran itu ya belajar alif, ba, ta, cara bacanya, makhrajnya, panjang pendeknya. Itu belajar Quran iya, tapi saat ini yang dipelajari bukan cara bacanya, isi maksudnya itu apa, maknanya itu apa, substansinya apa. Berarti kita termasuk mengamalkan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Apalagi di momen yang istimewa. Momen istimewanya apa? Momen istimewanya
kita berada di satu bulan yang bulan itu disebut Syahrul Hurum. Nah, masih ingat nggak? Syahrul Hurum itu adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang disucikan. Masih ingat Syahrul Hurum ada berapa? 4. 1 Rajab, 2 ya berurutan Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Berarti saat ini kita berada di momen Syahrul Hurum, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang disucikan. Bulan apa itu? Bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul Muharram. Seutama-utama puasa, jadi puasa yang paling utama setelah Ramadan, disebutkan dalam hadis ini Syahrullahul Muharram, yaitu bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Puasanya puasa apa? Apa saja yang penting di bulan Muharram. Senin, Kamis, Daud, Bid. Hari ini Tasu'a, besok Asyura. Itu puasa di bulan Muharram. Hari ini puasa, ada yang puasa nggak? Semua puasa? Pantas nggak bunyi-bunyi sebelah. Biasanya sementara ceramah tuh bunyi-bunyi, kelontang-kelonteng. Pantas kok sepi, sunyi. Berarti puasa semua ini. Puasa Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah Syahrullah, bulan Muharram, yaitu bulan Syahrullah. Itu disebut, disandarkan, dinisbahkan kepada Allah. Wa afdalas shalah ba'dal maktubah. Dalam hadis lain, ba'dal faridah sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu, sholat 5 waktu, yang terbaik setelah sholat 5 waktu itu apa? Sholatul lail, yaitu sholat di waktu malam hari. Sholat apa? Apa saja yang penting di malam hari. Mau namanya tahajud, mau lail, mau hajat, yang penting di malam hari. Itu sebaik-baik sholat setelah sholat maktubah, fardhu, sholat fardu. Berarti kalau orang berpuasa di bulan Muharram, dia telah melakukan amalan seutama-utama saum setelah Ramadan. Ada lagi hadis lagi tentang keutamaan puasa Asyura. Kalau Asyuranya itu kayaknya menurut kalender besok. Tapi karena besok itu yang puasa bukan saja orang Islam, orang Yahudi itu puasa besok, Pak. Orang Nasrani puasa. Orang Hindu Ortodok besok puasa juga. Kenapa? Karena besok itu diklaim banyak orang, banyak umat, banyak kaum. Nah, Nabi menginginkan agar kita tidak tasyabuh, maka menyelisihilah dengan berpuasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Berarti 1 hari ini dan nanti sesudahnya itu kalau bisa hari ini, kalau nggak bisa ya sesudahnya, supaya terselisihi, puasa kita tidak sama dengan mereka. Tapi kalau umpama nggak sempat ngelisi Pak Ustadz, karena hari Senin kita mau puasa juga, tapi di rumah ada pengantin contohnya, acara masa kita puasa. Nah, kalau kita puasa berdiri sendiri, puasa Asyura saja sah, tapi niatnya bukan menyamai mereka. Itu adalah ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya puasa besok hari Asyura, apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Anna Rasulullah SAW su'ila an siyami yawma Asyura. Sungguh Rasulullah SAW pernah ditanya tentang fadilah
tentang keutamaan puasa Asyura. Ya Rasulullah, kalau nanti saya puasa di hari Asyura, apa yang saya dapatkan? Faqala, dijawab, yukaffirus sanatul madiyah. Puasa di hari Asyura itu melebur dosa 1 tahun yang telah lalu. Ya, meringankan beban akhirat sedikit. 1 tahun itu berarti 12 bulan. Kalau dianggap dosanya dianggap nggak ada, bersih, luar biasa itu. Tapi sayangnya ada ulama menafsirkan itu dosa-dosa kecil. Wah, ini mesti ditafsirkan lagi. Untungnya dia menafsirkan begitu, malah wah, seandainya nggak ada tafsir begitu, semua dosa selesai urusan. Tentu ini ada taksisnya. Taksis bagaimana? Kecuali kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang. Contohnya seperti baru-baru ini, korupsi 11 triliun. Dipakai neraktir teman-temannya umroh 11 orang. Dari umroh ke umroh menghapus dosa diantaranya. Kira-kira dosa korupsi 11 triliun itu hilang apa tidak? Hilang apa tidak? Itu tidak bisa hilang. Kenapa? Kaitannya bukan vertikal, bukan hablum minallah. Kaitannya horizontal, hablum minannas, dengan hak orang. Nanti kalau semuanya selesai dengan seperti itu, wah, cari profit kita. Korupsi 11 triliun, neraktir umroh 11 orang, berapa? Hitung-hitungannya seperti itu. Sampai ada meme di WA. Kenapa Bapak korupsi? Alhamdulillah korupsi lebih ringan. Kenapa? 9 triliun saya dipenjara 5 tahun, setengah hukuman saya bisa keluar, masih untung. Coba, ini pemikiran yang tidak tepat. Jadi dosa-dosa yang diampuni, dosa-dosa yang mana? Dosa-dosa yang kecil, atau kalaupun toh ada dosa yang besar yang berkaitan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan orang tua, dengan istri, dengan tetangga, dengan karib kerabat sahabat, itu harus memaafkan, dimaafkan, mengembalikan hak atau minta dihalalkan. Kalau tidak, itu tetap terpelihara. Itu. Tapi minimal dengan hadis Muslim ini, di mana yukaffirus sanatul madiyah, dosa-dosa setahun yang lalu diampuni. Dosa yang mana? Yang penting nanti di akhirat kita lihat ringan beban kita, entah itu dosa besar kecil atau yang mana. Yang penting pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk 1 tahun yang lalu sedikit ringan. Makanya diusahakan, ya kalau nggak sempat hari ini, besok puasa. Tapi kalau hari ini puasa, namanya puasa Tasu'a, puasa tanggal 9, itu diniatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda sumu yauma qablahu au yauma ba'dahu. Puasalah kalian pada hari Asyura. Asyura itu Asyra. Asyra itu 10. Berarti hari ke-10 itu kapan? 1 Muharram Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad besok. Hari Asyura. Bedakanlah dengan kaum Yahudi supaya berbeda. Puasalah 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Nah, berarti sebelumnya hari ini, sesudahnya Senin. Kalau mau tiga-tiganya boleh, sehari sebelumnya, sehari sesudahnya. Intinya ada di Asyura. Itu sebagai pembeda. Nabi itu pernah meniatkan, la imbakitu ila qabilin la asumannat tasi'a, yakni yauma Asyura. Nanti kalau saya hidup sampai tahun yang akan datang, karena menyaksikan 10 Asyura puasa semuanya, Yahudi puasa, Nasrani puasa. Nanti kalau saya hidup sampai tahun yang akan datang, saya akan berpuasa 1 hari sebelumnya. Belum sempat ketemu Muharram berikutnya, beliau wafat di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Tapi sudah diniatkan oleh Nabi, berarti itu hukumnya termasuk sunnah untuk kita lakukan. Nah, ada anggapan di tengah masyarakat Pak Ustadz. Anggapan apa?
Bulan Muharram ini bulan pamali. Maksudnya pamali, banyak pantangannya. Jangan meletakkan batu pertama, jangan pindah rumah, jangan menikahkan, jangan melamar-dilamar, jangan macam-macam larangannya. Sekalian jangan makan, jangan minum, jangan bernapas. Ya tambah kesulitan, terlalu banyak larangan kita ini. Apakah benar seperti itu? Itu tidak dibenarkan secara syariat. Saya waktu pindah rumah ke sebelah itu pas 10 Asyura. Karena waktu libur, jadi tanggal merah ya sudah itu kita gunakan. Liburnya itu yang kita ambil, kita nggak pertimbangkan tuh hari Asyura orang lagi puasa. Pindah rumah hari Asyura, pindah saja. Kalau ada anaknya yang dilamar, terima saja. Menikahnya nggak ada hari lain karena pelaut cutinya singkat, nikahkan saja. Tapi hari Muharram tuh pamali, justru di bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura, banyak kekasih-kekasih Allah diintervensi, dibantu, ditolong, dibebaskan, dimerdekakan dari kesulitannya. Siapa saja? Satu, Nabi Adam alaihissalam bertahun-tahun memohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak segera dapat SK ampunan dosa, lama itu doa dibaca. Maka sebagian ulama itu memahami, nggak mau doa ini dijadikan pakai 2 harian. Nabi Adam aja ratusan tahun baru dikabulkan, baca itu kelenger kita. Makanya lebih suka menganjurkan dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Adam itu diampuni dosanya oleh Allah di bulan Muharram, hari Asyura 10 Muharram. Satu. Yang kedua, Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama Taurat itu di 10 Muharram pas hari Asyura. Dapat wahyu Taurat pertama itu di bulan Muharram di hari Asyura. Terus Nabi Nuh alaihissalam banjir besar, stok logistik mau habis. Ini kalau nggak diisi logistik ini habis berlayar terus. Disandarkan berlabuh kapal Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Al-Judi itu pada bulan Muharram tanggal 10 Muharram. Berarti hari Asyura juga. Terus lagi Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang atas perintah Namrud. Itu kejadiannya juga 10 Asyura. Itu kejadiannya juga 10 Asyura. Ibrahim dibebaskan dari kobaran api yang membakar tubuhnya. Nabi Yusuf alaihissalam terbebas dari penjara juga 10 Muharram hari Asyura. Nabi Yunus alaihissalam dibebaskan dari perut ikan. Itu terjadi juga pada 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Nabi Ayub sakit selama, ada yang menyebutkan 18 tahun, sampai istrinya itu mendesak-desak. Karena Nabi Ayub itu kaya raya, dermawan, banyak anaknya, sehat-sehat. Sampai malaikat itu, dia akan enak, kaya, banyak anaknya. Coba kalau dia miskin, sakit, menderita, nggak akan beriman kepadamu. Ternyata diuji dengan itu, tetap beriman kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Sampai istrinya itu menekan-nekan, engkau kan Nabi, doanya pasti dikabulkan. Balik bertanya, wahai istriku, berapa lama kita hidup kaya raya, berlimpah ruah harta? Ya sekitar 40-an tahun. Saya sakit berapa lama? 18 tahun. Saya malu berdoa kepada Allah. Kita pernah hidup enak 40 tahun, sakit baru 18 tahun saja. Nah, itu disembuhkan oleh Allah, dibebaskan dari sakitnya di hari Asyura 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah itu Fir'aun dan bala tentaranya. Itu terjadi juga di bulan Muharram. Makanya orang Yahudi itu puasa. Gara-gara itulah puasa. Kenapa puasa? Karena Nabi kami, Nabi Musa dibebaskan oleh Allah, diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu di bulan Muharram 10 Asyura. Makanya orang Yahudi puasa.
Ini sekarang di Siprus lagi ribut karena sebenarnya ajaran Yahudi itu yang agak mirip-mirip Islam dalam banyak hal. Seperti tidak makan babi, dia bersunat, apa semuanya itu agak mirip-mirip. Kan kita bersunat. Kita bersunat enggak? Bersunat. Sudah belum? Oh, kalau belum kalau belum daftar sunatan massal. Nah, kita tidak makan babi, mereka tidak makan babi. Tetapi dalam aspek sisi kemanusiaan, Nasrani itu lebih dekat ke Islam dari spirit ajarannya. Nah, cuma doktrin teologinya Yahudi itu mengerikan. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, itu terjadi di bulan Muharram, hari Asyura. Termasuk Nabi Sulaiman. Itu ketika cincinnya diambil oleh jin, diberikan kepada seseorang sehingga dia menyulap dirinya sebagai Sulaiman. Sulaiman yang asli ngaku-ngaku Nabi Sulaiman dianggap gila. Sempat terampas itu kerajaannya Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah hidup gelandangan. Karena apa? Karena dianggap orang gila. Karena jin yang mengambil cincinnya itu menyerupai Nabi Sulaiman, duduk di singgah sana. Sulaiman yang asli ngaku-ngaku, dia Sulaiman palsu, saya yang asli, malah dia dituduh gila. Itu dikembalikan akhirnya oleh Allah pada bulan Muharram dan tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Jadi hari Asyura itu hari di mana Allah mengintervensi, membantu, menolong seluruh nabi-nabinya dari kesulitan yang melilitnya. Sehingga kalau disebut pamali, kapan pamalinya? Kecuali ajaran belakangan, karena ada tragedi Karbala yang akhirnya melahirkan Islam yang bercorak Syiah, dianggap tragedi bagi orang Iran, apalagi yang Syiah saklek ortodok itu. Mereka besok itu melakukan karnaval, menyiksa dirinya, merantai dirinya, memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah. Tujuannya untuk apa? Ikut berempati merasakan penderitaan yang dialami oleh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibantai di padang Karbala. Padahal engkau yang mulai, mestinya engkau yang mengakhiri. Nah, jadi itulah makanya terjadi polemik teologi. Syiah itu Islam apa bukan? Nah, itu terjadi polemik, itu nanti persoalan lain. Tapi yang jelas itu bukan merupakan dasar syariat, karena itu bertentangan dengan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah lebih dahulu. Kejadian Karbala dengan perintah Nabi ini duluan mana? Duluan perintah Nabi. Nanti Nabi wafat, sudah baru ada kejadian, terus orang menjadikan bulan berduka cita. Nah, itu tidak didasarkan pada syariat yang qat'i, yang jelas. Maka yang kita amalkan, Muharram tetap Syahrul Hurum, Asyura bulan yang dimuliakan. Usahakan besok puasa semua. Sore buka puasa. Anggarannya bawa masing-masing. Susah kalau begitu Pak Ustadz. Ya nanti mudah-mudahan ya pengurus memfasilitasi. Siapa tahu besok kita mau buka puasa di sini. Hari ini juga mau adakan, silahkan puasa Tasyua, puasa Asyura. Tapi yang jelas itu adalah qat'i dalilnya, tidak meragukan, siqah, tidak usah kita ragu-ragu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan keutamaan amaliyah di bulan Muharram. Kalau di Yaman itu memang komunitas orang yang mengklaim dirinya Habib itu kalau 4 bulan ini mereka kemana-mana pakai jubah, pakai imamah untuk memuliakan, menghormati bulan ini, Syahrul Hurum, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dengan cara mengenakan pakaian yang siap untuk selalu dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kreasi lokal. Kalau kita mau seperti itu boleh, contohnya selama bulan Muharram sarungan terus. Ya terserah, itu ekspresi budaya namanya, ekspresi budaya. Boleh-boleh saja. Tapi memuliakan Syahrul Hurum adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga ada manfaatnya. Ada yang mau menambahkan, mengurangi, saya persilahkan. Saya hitung sampai 10. Tidak ada, pas 10. Cukup ya. Mentang-mentang nggak ada kopi.